Seorang ibu yang baru saja kehilangan bayinya menghadapi situasi yang membuat publik terkejut. Di tengah duka yang mendalam, ia mengaku belum bisa pulang karena persoalan biaya rumah sakit yang belum terselesaikan. Kabar ini kemudian sampai ke telinga KDM yang langsung mendatangi rumah sakit untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Benarkah seorang ibu yang sedang berduka tertahan karena masalah biaya? Dan apa yang ditemukan KDM saat sidak berlangsung? Simak selengkapnya. Ketemu pasien namanya Nuriani. Ruang kaca lantai 3, ambil masker. Bayinya sudah naik tuh. Jadi pendarahan dari udah berdarah. Maksudnya? Jadi kan ini pendarahan terus. Oh, ibunya yang pendarahan terus. Jadi bayinya meninggal. Tadinya diperiksanya di mana waktu di desanya? Periksa parah. Kalau waktu di desa diperiksanya di mana? Ibu Hela Ibu Hela tidak. yang pertama Waktu, ya maksudnya dari mulai kehamilan bulan pertama sampai terakhir dengan siapa bidan konsultasinya? dengan Ibu Hela bidang pertama yang Bu Hela, terus kemudian terus Ibu Asofa udah di USG Asofa, terus ke puskesmas. Ibu dirujuk ke sini oleh siapa? Langsung ke sini. Masuk ke Tamrin. Oh, pertama dibawa ke Tamrin oleh ambulan. Oleh ambulan dibawa ke Tamrin, dari Tamrin. Dari Tamrin katanya udah ada nicu. Oh, nggak ada nicu. Akhirnya di sini yang ada nicu. Tidak punya BPJS. BPJS Berpikir enggak, itu kan berarti kategorinya tidak mampu. Tidak punya BPJS yang ditanggung oleh negara. belum. Nggak punya, ya bukan. Nah sekarang berapa yang harus ditebus? 14 juta. 14 juta. 14 juta bapak punya berapa? Udah deposit 4 juta. 4 juta. Deposit punya bapak atau bantuan dari desa? Punya saya gedein itu. Gedein apa? AJK. Hah? Gedein buat tanah, surat tanah. Gadein Surat surat tanah. Jadi untuk nebus gadein surat tanah. Nah, kan udah bayar 4 juta deposit. Sekarang sisa berapa yang belum dibayar? kita 10 juta. 10 juta. Nah, 10 juta tidak bisa bayar, rumah sakit mengizinkan pulang nggak? Nggak pulang. Jadi ini dari tadi nunggu. Iya. Nunggu pulang. Tapi nggak bisa pulang. Karena belum bayar yang 10 juta lagi. Iya, 10 juta. Nggak bisa kasih misalnya perjanjian ke rumah sakit. Saya udah saya bicara, cuman dia nggak bisa terus. Nggak bisa terus, tetap nggak bisa pulang. Kalau nggak bisa pulang, bapak di sini terus, tambah biaya nggak? Enggak. Tambah biaya. Gitu. Ini udah beres-beres. Iya. Tapi belum bisa pulang karena belum bayar 10 juta lagi. Saya kan harus ngasih pembelajaran buat bapak juga. Bapak kan tidak dalam kategori miskin-miskin amat. Bapak punya penghasilan. Kesalahan bapak itu adalah tidak mau mengasuransikan anak bapak dan istri bapak. Gitu loh, karena nganggap sepele. Gitu. Jadi bikin asuransi jangan menjelang melahirkan baru bikin asuransi. Bikin asuransi adalah untuk jaminan kita agar tidak terjadi apa-apa. Kalau terjadi apa-apa, ada jaminan. Itu ya. Udah berapa lama ibu nggak bisa pulang? 4 hari. Hah? 4 hari. Jadi ditahan di sini dapat hari. Enggak, baru semalam. Yang harus pulangnya kapan? Harusnya kemarin hari Jumat. Harus sudah pulang. Tapi kalau si bayi masih hidup, kondisi bayinya di mana waktu kemarin? di lantai 2. Di lantai 2. Posisi bayinya masih hidup. Iya. Terus? Nah, ini boleh pulang. Oh, waktu bayi sudah dilahirkan, ini sudah boleh pulang. Ya. Bayinya masih hidup, tapi tidak bisa pulang. Bisa pulang karena administrasi. Karena belum bayar. Karena belum bayar, akhirnya ibu tidak bisa membawa bayinya ke rumah. Bayinya meninggal di mana? Meninggal di sini. Meninggal di sini. Dikuburkan di rumah. di kampung. Jadi ibu waktu bayinya dikuburkan nggak bisa nungguin bayinya dikuburkan. Iya. Itu Bu ya. Ibu waktu bayinya dikuburkan di sini.
Di sini waktu bayinya dikuburkan. Pak, ini ibu datang. Ya Bu, saya bayarin pasien. Ibu kenapa ibu nahan pasien? Saya nggak nahan. Kenapa? Nggak boleh tadi ibunya, istrinya, anaknya mati loh, meninggal Bu. Kemarin itu kan memang untuk bayinya sudah dipulangkan. Nah, mestinya kan dikasih dong ruang untuk minimal nengok bayinya yang dikuburkan. Kita nggak, maksudnya dulu Pak Dedi, punten kita itu nggak nahan ya. Dan keluarga waktu itu kita udah komunikasi juga sama bapaknya. Dan bapaknya juga nggak minta izin buat pulang. Nah, ini saya sih sikap saya netral tuh ya. Iya. Yang pertama bahwa saya negur suaminya. Kenapa istrinya tidak dimasukkan asuransi BPJS? Padahal punya penghasilan tetap sebagai sopir 2,5 juta sampai 4 juta, itu saya tegur. Artinya bahwa itu nggak boleh, sikap seperti itu suami tidak bertanggung jawab terhadap istri, gitu loh. Tapi saya juga komplain pada rumah sakit, kenapa tidak diizinkan pulang, gitu kan, harus minta jaminan BPKB segala macam, padahal desa kan sudah jamin, gitu loh. Kalau susah-susah amat pasti saya bantu kok kalau di sini. Nggak elok lah, masa orang lagi susah ditambah susah. Tapi nanti nggak boleh lagi lah ada pasien yang ditahan, nggak boleh pulang, karena selama tinggal di rumah sakit biayanya tambah. Kalau untuk kemarin Pak, punten ya Pak. Kalau saya sih sederhana logikanya Bu. Jadi gini logikanya, kalau ada bayi yang lahir dari seorang ibu, kemudian suaminya tidak punya kemampuan membayar, ibunya harus pulang. Bayinya harus pulang, yang ditahan harus suaminya. Oh gitu ya. Iya dong. Yang ditahan harus suaminya, karena suamilah yang bertanggung jawab terhadap kehamilan dan kelahiran istrinya. Ya mungkin nanti. Jadi dia yang bersalah. Jadi kalau yang mau ditani masukin ruang isolasi itu suaminya. Kalau istrinya menderitanya dua Bu, udah hamil, udah melahirkan, udah nggak bisa pulang, suaminya enak-enak. Iya. Itu logika saya itu. Bu, udah berapa sisanya? Ya udah. Tapi terima kasih juga rumah sakitnya udah bisa ngelanin. Iya. Karena kan ke Tamrin nggak ada ICU, di sini ada ICU, artinya ibunya sudah nyawanya terselamatkan. Itu harus ingat juga. Kita harus ngucapin terima kasih. Kalau nggak dibawa ke sini bisa jadi ibunya meninggal, gitu loh. Cuman prosedur nahannya salah. Harusnya suaminya yang ditahan. Sekarang harus setiap rumah sakit bikin aturan. Kalau istrinya melahirkan, nggak bisa bayar, suaminya tahan. Enak aja ngehamilin nggak bisa tanggung jawab. Udah Bu? Nggak apa-apa Bu. Saya jangan dicas semuanya, nggak ada lagi duitnya. Udah ya. Kasih. Mana suaminya? Nah, udah. Nih, udah lunas. Ya. Janji dulu sama saya, istri kamu masukin BPJS. Ya. Awalnya dia lapornya pengen BPJS, Pak. Masukin BPJS habis ini. Nggak boleh lagi.